Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada mata perkuliahan ilmu akhlak. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang ifah, zuhud, tawadu, dan istiqomah. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Saya sendiri Olivia Nasila Alipah sebagai moderator, rekan saya Vanessa, dan Priska Ramadhani. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang ifah akan dijelaskan oleh saudari Vanessa. Ifah secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar dari afa yaitu ifah yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ifah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Ifah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri. Al-ifah adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Selanjutnya ada bentuk ifah. Bentuk ifah itu ada 4. Yang pertama menjaga lisan, yaitu tidak berkata kotor, ghibah, atau menyakiti orang lain dengan perkataan. Yang kedua ada menjaga pandangan, yaitu menghindari melihat hal yang dilarang seperti aurat yang bukan mahram. Yang ketiga itu ada menjaga harta, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, termasuk menghindari riba dan korupsi. Yang keempat atau terakhir itu menjaga kehormatan diri, berpakaian sopan, berpakaian baik agar dihormati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana al-Ansari haddatsana Manun haddatsana Malik ibnu Ansi an Zuhri an Atha ibni Yarid an Abi Sa'idin anna nasa minal ansari sa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'alu fa'atahum thumma qala ma yakunu indi min khairin falan attakhirahu ankum wa man yastaghni yughnihillahu wa man yasta'fif yu'iffahu wa man yatasabbar yusabbiruhullahu wa ma'uti ahadun sayyi'ahu wa khairun wa awsa'u min sabr. Telah menceritakan kepada kami Al-Ansori, telah menceritakan kepada kami Ma'an, telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dan Az-Zuhri dari Atha bin Yazid dari Abu Sa'id bahwasanya sekelompok orang dari kalangan Ansor meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun memberikannya kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau memperkenankan permintaan mereka lalu bersabda, jika aku memiliki sesuatu yang baik, maka aku tidak akan menyembunyikan dan menahannya dari kalian. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberinya kecukupan, dan siapa yang bersikap ifah, menjaga kehormatan harga diri, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang berusaha untuk selalu bersabar, maka Allah akan memberinya kesabaran, dan tidaklah seorang diberi sesuatu yang lebih baik lapang daripada kesabaran. Manfaat ifah yang pertama menjaga kehormatan diri, kedua menjauhkan dari perbuatan maksiat, ketiga menumbuhkan rasa percaya diri, keempat mendapatkan kedamaian batin, kelima meningkatkan kualitas hubungan sosial, keenam mendekatkan diri kepada Allah. Di sini ada contoh tawadu. Yang pertama itu mau mendengarkan pendapat orang lain, menghormati semua orang, tidak pamer kehebatan atau kekayaan, membantu tanpa mengharapkan balasan, mengakui kesalahan dan meminta maaf, menghargai dan tidak meremehkan pendapat orang lain. Ciri-ciri zuhud itu ada 4. Yang pertama memilih hidup sederhana,
kedua bekerja dengan profesional, ketiga menggunakan harta dan jabatan untuk memberikan manfaat pada orang lain, yang terakhir menjadikan dunia sebagai wasilah untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. La kay la tasaw ala ma fatakum wala taprahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhrur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ajhadi fid dunya yuhibbukallah wajhad fima ingdanas yuhibbukan nas. Bersikaplah juhud terhadap dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu, dan bersikap juhud engkau terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa saja sih manfaat zuhud? Jadi, zuhud memiliki banyak manfaat, seperti membawa kedamaian kepada hati kita dan mengurangi ketergantungan pada materi, sehingga hidup lebih ringan. Selain itu, zuhud meningkatkan fokus dalam ibadah dan memperkuat hubungan dengan Allah, menjauhkan diri dari dosa, serta mendatangkan pahala yang berlimpah. Seseorang yang zuhud juga menjadi teladan bagi orang lain dan lebih mampu menerima ujian dengan lapang dada, menyadari bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Di sini di materi yang ketiga ada tawadu. Pengertian tawadu secara etimologi, kata tawadu berasal dari kata wada'a yang berarti merendahkan, serta juga berasal dari kata ihtida'a dengan arti merendahkan diri. Di samping itu, kata tawadu juga diartikan dengan rendah terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah, tawadu adalah menampakkan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan. Bahkan, ada juga yang mengartikan tawadu sebagai tindakan berupa mengagungkan orang karena keutamaannya menerima kebenaran dan seterusnya. Pengertian tawadu secara terminologi berarti rendah hati, lawan dari sombong atau takabur. Tawadu menurut Al-Ghazali adalah mengeluarkan kedudukanmu atau kita dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Tawadu menurut Ahmad Al-Thailah, hakikat tawadu itu adalah sesuatu yang timbul karena melihat kebesaran Allah dan terbukanya sifat-sifat Allah. Di sini ada contoh tawadu. Yang pertama itu mau mendengarkan pendapat orang lain, menghormati semua orang, tidak pamer kehebatan atau kekayaan, membantu tanpa mengharapkan balasan, mengakui kesalahan dan meminta maaf, menghargai dan tidak meremehkan pendapat orang lain. Selanjutnya ada dalil mengenai tawadu, yakni ayat serta hadisnya. Yang pertama ada surat Al-Furqan ayat 63 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Selanjutnya, ada hadis riwayat Muslim yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Artinya, tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu atau sikap rendah hati karena Allah, melainkan Allah yang akan meninggikannya. Di sini ada manfaat tawadu. Manfaat tawadu sendiri itu yang pertama menghindari diri dari sifat sombong, kedua meningkatkan kualitas hubungan sosial, meningkatkan kualitas ibadah, membentuk karakter rendah hati, dan meningkatkan kualitas kepemimpinan. Ada istiqomah. Nah, pengertian istiqomah itu ada dua. Yang pertama secara etimologi. Asal kata dasar istiqomah adalah koma yang artinya berdiri. Istiqomah sendiri secara bahasa berarti tegak lurus.
artinya ia berdiri tegak di suatu tempat yang tepat atau benar. Istiqomah dapat diartikan pula sebagai sikap teguh pendirian, konsisten dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menyimpang. Nah, selanjutnya ada istiqomah secara terminologi ialah kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Dalam keadaan apapun, sesulit apapun, atau sesenang apapun, ia tetap konsisten dalam keadaan sadar. Ia ingat tanggung jawab kehambaannya, ia ingat tanggung jawab kemanusiaannya. Ia pun ingat tanggung jawab dalam peran-peran lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ia tak terpengaruh pada perbuatan-perbuatan setan. Ia tak terjebak pada gejolak hawa nafsunya. Dia juga tak melakukan kesia-siaan semata atau hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik-baik saja. Selanjutnya, bagaimana sih cara menerapkan istiqomah itu? Nah, yang pertama itu contohnya jika seseorang kaya, maka ia tidak terlena pada kekayaannya. Jika ia pun miskin, maka ia tidak larut dalam derita kemiskinannya. Jika ia merasakan gelisah, maka ia tidak tenggelam dalam kebimbangannya. Jika ia sibuk, ia tidak lupa pada ibadahnya dan tugas-tugas lainnya. Jika ia marah, ia tidak melampiaskan amarahnya. Nah, jika ia pernah lupa atau lalai mengingat sifat-sifat dasar ini adalah fitrah manusiawi, maka istiqomah membantunya untuk cepat menyadari kesalahannya. Di sini juga dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus membimbing orang yang istiqomah ke arah yang baik dan benar, dan ia akan menjadi orang yang lebih berhati-hati di kemudian hari. Orang yang istiqomah juga akan selalu berdiri di tempatnya, yakni sebagai orang yang tenang, orang yang bertanggung jawab, orang yang penuh kasih, dan orang yang bisa menggunakan fungsi akal serta hatinya dengan baik. Selanjutnya, ada ayat dan hadis mengenai istiqomah. Yang pertama, ada Quran surat Al-Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah di jalan yang benar, sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lanjut, ada hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan bin Abdillah Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka qala kul amantu billahi fastaqim. Yang artinya dari Sufyan bin Abdullah al-Isaqafi, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Beliau menjawab, katakanlah, aku beriman, lalu istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan Rasulullah kan berkata, katakanlah aku beriman, lalu istiqomahlah. Nah, jadi istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.